Banyak orang sudah mengakui bahwa dirinya sudah menjiwai Jawanya gitu, Pak. Iya. Tapi belum tentu orang yang menjiwai Jawanya itu menyatu dengan kebudayaan Jawa. Nah, Iya. kita sebagai orang awam itu bagaimana cara kita bisa menjiwai budaya Jawa tersebut? Ya, budaya seni, budaya adat untuk pergaulan, untuk hubungan manusia dengan alam semesta. Tapi kalau budaya spiritual, manusia itu punya budaya spiritual untuk apa? Untuk hubungan manusia dengan Tuhan. Salah, Mas. Bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila yang berkembang malah agama. Nah, ini salah. Rayu, Barjo. Ayu. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Harjo? Ya, selamat, sehat. Kulo langsung bertanya kepada sampean. Monggo. Banyak orang yang mengaku mengenal budaya Jawa, tapi belum tentu memahami ruh dan ajarannya. Bagaimana menurut jenengan, apa inti terdalam dari ajaran Jawa yang sering dilupakan orang-orang sekarang, Mbak? Ya, terima kasih. Memang banyak orang yang katanya ngaku ngerti tentang budaya Jawa. Sebetulnya Jawa itu sangat dalam, sangat luas. Banyak orang yang mengatakan ngerti tentang budaya Jawa, ternyata orang Jawa nggak begitu banyak yang kenal. Hanya pengakuan aja. Yang jelas sekarang ini orang-orang Jawa banyak yang lupa dengan budayanya sendiri. Nah, namun saat ini sebenarnya sudah waktunya orang Jawa kembali ke jati diri Jawa. Jadi orang Jawa itu jangan sampai meninggalkan budayanya sendiri. Sekarang banyak orang pribumi tapi nggak tahu jati dirinya itu apa lah. Mulai saat ini, mari silahkan mempelajari kembali tentang jati diri. Ya, jati diri. Iki wis wayahe ngaji Jawa. Wong Jawa ya kudu gelem ngaji Jawa. Aja ngaji sing asing wae. Jadi orang Jawa sudah waktunya ngaji Jawa. Miliknya orang lain, miliknya orang asing dipelajari. Miliknya sendiri nggak tahu, tidak ngerti. Betulnya itu salah. Nah, manusia itu penting ini. Manusia itu harus mengerti tentang kebenaran. Itu wajib. Sebagai bangsa, sebagai suku, kita harus tahu jati diri. Manusia kalau nggak ngerti jati dirinya ya susah nanti, mudah diperalat dengan bangsa lain. Jadi sekarang sudah waktunya kembali ke jati diri. Ayo do ngaji Jawa, ngaji wae dhewe. Dadi sing ngaku-ngaku padha ngerti Jawa iku ya mung pengakuan tok, kenyataane durung. Orang Jawa sekarang baru banyak orang yang bisa ngomong tapi belum bisa melakukan. Itu Mas, jadi hanya baru pengakuan aja tapi ya sudah mendingan lah, sudah ada pengakuan. Setelah ini kalau sudah mengakui bahwa kita ini orang Jawa, orang Indonesia, ya mari
kita introspeksi diri supaya tidak kehilangan jati diri itu. Jadi yang jelas sekarang ini belum banyak orang Jawa yang benar-benar mengerti tentang budaya Jawa. Sebagian memang sudah ada, tapi yang banyak baru pengakuan. Syukur masih mau mengakui, masih mau merasa bahwa kita ini orang Jawa, orang Indonesia. Gitu, Mas. Begini Pak, kan banyak orang sudah mengakui bahwa dirinya sudah menjiwai Jawanya gitu Pak. Iya. Tapi belum tentu orang yang menjiwai Jawanya itu menyatu dengan kebudayaan Jawa. Nah, Iya. kita sebagai orang awam itu bagaimana cara kita bisa menjiwai budaya Jawa tersebut? Ya, gini. Banyak orang yang mengaku sudah mengerti tentang budaya Jawa, tapi belum sepenuhnya sudah menjiwai. Kalau sudah menjiwai, tidak begini jadinya. Sekarang ini Jawa, Pulau Jawa ini masih diduduki orang asing. Tidak hanya Pulau Jawa, Indonesia ini masih di bawah kekuasaan kaum penjajah. Syukur kalau sudah ada yang mengaku sudah menjiwai Jawanya, syukur, teruskanlah itu. Jawa itu bagaimana? Kalau belum mengerti benar, belum mengerti betul, ya tanyalah yang yang dianggap mengerti. Jadi jangan hanya pengakuan, tapi perlu pembuktian. Pembuktian tentang budaya Jawa. Jawa itu budaya itu ada 3. Budaya itu ada 3 faktor yang tidak bisa dipisahkan. 1 adalah budaya seni. 2 adalah budaya adat. Dan ketiganya budaya spiritual. Budaya seni itu untuk manusia, hubungan sesama manusia. Sampai antar daerah, antar suku, dan antar negara, antar bangsa. Itu lewat budaya seni. Entah apa itu seninya. Nah, Jawa itu banyak. Tiap daerah punya ciri khas masing-masing. Punya ciri khas sendiri-sendiri. Nah, budaya adat itu untuk manusia hubungan dengan alam semesta. Contohnya budaya adat itu ya adat istiadat berpakaian, adat istiadat pembicaraan, adat istiadat yang lain seperti kegiatan misalnya ada sedekah bumi, selamatan. Selamatan itu yang paling kecil itu selamatan pribadi. Kalau orang Jawa selamatan kelahiran itu selamatan pribadi. Ada yang lebih besar selamatan untuk punya hajat. Selamatan desa yang dikatakan bersih desa atau nyadran. Itu selamatan tingkat nasional, selamatan negara. Yang biasanya dilakukan hari tanggal kemerdekaan. Itu ada selamatan negara di tiap-tiap perkantoran, tiap-tiap wilayah, tiap-tiap daerah mengadakan selamatan. Selamatan itu kalau sekarang ada yang mengatakan syukuran, ya boleh aja. Kita bersyukur bisa hidup merdeka, tapi kita belum merdeka sebetulnya. Hanya secara fisik saja sudah merdeka. Nah, manusia itu kan hidup itu kan tidak hanya fisik. Ada lahir, ada batin. Sekarang bangsa kita, Indonesia, khususnya orang Jawa dan umumnya bangsa Indonesia ini baru bisa merdeka secara fisik.
Nah, secara lahir batin belum. Oke. Kita secara batin masih tertindas. Ini sangat sangat disayangkan. Nah, apa bisa kita nanti merdeka lahir batin? Bisa, tinggal kita sendiri. Kalau kita masih senang, masih gandrung, masih kepilut budaya asing, nggak bisa kita mau merdeka secara lahir batin. Nah, karena bangsa-bangsa di dunia ini banyak yang ngincar Indonesia, ingin menguasai Indonesia, terutama Jawa, Mas. Iya, Pak. Karena Jawa itu induk Indonesia, induk Nusantara. Makanya bangsa dari mancanegara itu semua arahnya menuju Indonesia itu yang dituju pertama itu Jawa. Ingin memasarkan budayanya di Jawa. Orang asing itu orangnya belum bisa masuk tapi budayanya disodorkan dulu. Kalau sudah budayanya sudah dibutuhkan, sudah payu, nanti orangnya pelan-pelan ngikuti belakang. Yang penting budayanya sudah berlaku. Contohnya sekarang agama itu budaya. Agama itu budaya, Mas. Jadi, tapi kalau budaya belum tentu agama. Tapi agama pasti sudah budaya. Itu termasuk kalau bisa dikatakan ya budayanya itulah. Contohnya kalau Islam ya budaya Arab. Nah, Katolik, Kristen budaya Yahudi. Nah, gitu. Kalau Buddha itu budaya Tibet. Cina Taipei. Nah, kalau Hindu kan budaya dari Bali. Nah, Konghucu dari Cina. Tiongkok. Nah, jadi agama itu budaya. Kalau budaya belum tentu agama. Maka, karena budaya itu kan ada 3 faktor itu. Nah, budaya seni, budaya adat untuk pergaulan, untuk hubungan manusia dengan alam semesta. Tapi kalau budaya spiritual, manusia itu punya budaya spiritual untuk apa? Untuk hubungan manusia dengan Tuhan, dengan Sang Pencipta. Termasuk agama itu ya katanya ya untuk bertuhan, tapi beda dengan budaya Indonesia. Yang dikatakan Indonesia itu khususnya di Jawa ini ada penghayat, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi orang penghayat. Bagaimana sih caranya kita mendidik gitu, Pak? Bisa mendidik anak-anak, mendidik diri kita sendiri agar bisa mengenal budaya Jawa lebih dalam lagi. Apa yang harus kita awali dengan mengenal budaya tersebut? Diawali bagaimana, dari mana? Sebetulnya tidak sulit. Kalau orangnya mau, sebetulnya tidak sulit untuk mengembalikan jati diri. Tapi bagaimanapun, pokok utama itu ada hubungan dengan pemerintah. Pemerintah ngerti apa enggak? Sadar apa enggak orang yang memegang campuk pemerintahan ini? Bahwa kita ini, bangsa kita punya budaya sendiri. Nah, coba tahu sekarang ini orang Indonesia itu dasarnya Pancasila. Ya, yang berbudaya ya harus yang berbau bernapaskan Pancasila. Sebetulnya itu yang benar. Jadi Indonesia itu harus Pancasila, tidak harus agama, gitu loh, Mas. Tapi Indonesia tidak melarang agama, apapun agamanya. Nggak ada agama yang dilarang. Kalau Indonesia itu melarang agama, ya nggak ada agama di Indonesia. Seperti Jepang itu bagus. Jepang itu, warga negara Jepang itu jati dirinya
Shinto. Apa itu Pak Shinto, Pak? Shinto dari kepribadian bangsa. Oh, oke. Apa tentang bertuhan atau tentang bernegara, berkemanusiaan. Itu keyakinannya Shinto. Jadi warga Jepang harus berjiwa Shinto. Seandainya Indonesia itu bisa seperti itu. Negara yang bisa dikatakan negara besar itu Jepang dan Cina. Nah, negara kita itu negara besar, tapi orangnya, jiwanya belum. Baru negaranya besar, wilayahnya luas. Jepang itu hanya seberapa, nggak ada separuh Indonesia kok. Tapi disebut negara besar karena apa? Bangsanya bisa menegakkan jati dirinya. Ini loh bangsa yang besar. Misalnya kita ini bangsa Indonesia, kita ya harus berjiwa Pancasila, bukan berjiwa yang lain. Kita ini terbalik, salah Mas. Bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila, yang berkembang malah agama. Nah ini salah.